Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teh Gina di live Instagram di Inspirational Talks yang sebetulnya harusnya di YouTube yang episode 7 bersama Tito ya. Untuk kita akan bahas mengenai kereta dan rel fans. Dan ini kita lagi nunggu Tito untuk bergabung juga ya. Gimana semuanya? Sehat-sehat semuanya? Halo, ada Faresal. Halo, rel fans Jember ya. Thank you loh. Oke, ini udah Tito gue udah dari Jakarta jauh-jauh. Saya harus jauh-jauh banget waktu itu ketemu sama Tito. Tapi alhamdulillah sekarang Tito yang masuk ke podcast saya. Jadi ketemu lagi di podcastnya Teh Gina, bincang-bincang bersama Teh Gina dan kita akan ngobrol sama Tallman. Kamu di kantor ya? Iya Bu, Assalamualaikum. Saya lagi di kantor. Lagi di kantor. Halo yang lagi di kantor. Gimana kamu sibukannya? Sudah mulai seperti Sibukan biasa normal? Sudah normal seperti biasa kah? Oke, seperti ya udah ini. oke. Oke. Mhm. Sudah merasakan macet belum sih? Ya, aku sebel banget tau gak? Ya new normal sekarang tuh bener-bener I really hate it when itu udah macet gitu. Dan ini udah macet banget gitu. Udah sebel Jakarta aku. Belum? Ih, kamu pusat. nyebelin banget. Kok gitu sih? Pulang kantor? Nah, Pulang kantor juga belum? Jakarta, Jakarta Belum. nggak ada macet. Masya Allah. Selamat siang. Ada Yurbaidi. Ini lucu banget, banyak banget. Reference, silakan langsung tanya-tanya juga boleh sama Tito. Tanya-tanya sama saya juga boleh. Ini pokoknya beda. Dan yang paling penting adalah tolong jangan ada noise ya, Tito. Karena saya akan masukin ini ke podcast, ke Spotify, ke Anchor. Jadi Bentar Bu. please, there is no noise ya. Nanti Aikin ngambek-ngambek sama ente. Uh, Hmm. earphone. Ya itu kamu suara gitu-gitu juga masuk ya. Itu ngedengerin gak enak banget soalnya kalau ada visual oke lah. Tapi kan suara doang tuh aduh ganggu banget gitu. Oke, kita langsung aja. Kenapa sih Ada kamu noise gitu ya? nggak Bu sekarang? Kenapa Ada noise nggak Bu? suaranya? Enggak sih suaranya. Tapi kayaknya kok lebih bagus yang tadi sih lebih jelas. Kamu tadi nggak pakai earphone biasa. Aman. Iya, gimana? Coba guys, mending yang mana kata kalian semua? Coba dipilih untuk apakah Tito mendingan pakai earphone atau mendingan enggak pakai earphone. Pakai earphone. Ada Hario Tito juga tuh siang katanya. Silakan Hario Tito kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan aja. Oke, aku mau langsung nih. Kita langsung ke pokok pembicaraan kita hari ini mengenai adalah real fans. Kalau ada kata real fans sendiri untuk seorang Tito gitu ya, Prato Wibowo, kalau ada kata real fans itu apa yang kamu rasakan? Yang kamu rasakan loh, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Buset, galak gue. Gimana? Hmm. Jadi anak kecil lagi. Jadi anak kecil lagi. Oke, jadi anak kecil itu seperti apa? Meaning seperti apa? Bisa Nah, dijelaskan? kalau 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 saya jadi real fans tuh kayak anak kecil yang seneng banget ngeliat kereta gitu, yang excited banget Anak kalau ngeliat kereta. kecil. Iya, Terus? soalnya kan kebanyakan dari kita tuh eh begitu ngeliat kereta, dengar suara kita tuh senang, ada kereta lewat, dada-dada segala macam gitu, dan suara kurang jelas, suara siapa? Tuh suaranya kurang jelas. Tuh kamu pakai earphone lagi. Harusnya tuh earphone yang benar. Nah, Ya oke. udah. Oke, gitu. Jadi kayak anak kecil lagi. Jadi kembali lagi sih rasanya tuh tadi ya yang kayak apa anak kecil tuh gimana sih? Kan kamu bilang katanya kayak seperti yang anak kecil lagi. Anak yang kecil tuh di yang bayangannya Tito tuh gimana? Kan banyak banget enggak? yang, yang happy banget ngelihat kereta, happy banget naik kereta, yang oh itu ada pemandangan yang bagus dan segala macam, kan kayak anak kecil yang nggak bisa diem kalau di dalam kereta, nggak lompat-lompat kalau ngeliat kereta lewat gitu Bu. Oke. Senang, berarti exciting gitu ya. Terus kayak Betul. yang pokoknya mengembirakan, kayak curiosity-nya tinggi, nggak bisa diem, energi Ah, gitu ya. Kayak gitu ya. Real fans tuh kayak begitu ya. Terus kebayang nggak sih real fans iya. yang di sini yang kalem, yang santai? Enggak, itu nggak gue banget tenang. Ini adalah menurut seorang Pratito Wibowo. Jadi Anda nggak usah banyak protes. Katanya tuh Anda pakai handphone aja tuh katanya oke lebih bagus lagi juga. Oke. Nah, akhirnya akan membawa pertanyaan selanjutnya ke pertanyaan kita ngobrol-ngobrol lah ya. Itu gimana sih Ya. bisa tiba-tiba gitu jadi suka Nggak. banget sama kereta? Sejarahnya dong. Kamu kan kemarin nanya-nanya sekarang saya nanya kamu. Sejarahnya Oh, gitu gimana? oh iya. Kan gak ojol-ojol gitu kan tiba-tiba. Saya itu merasa sebenarnya ya nggak tiba-tiba, karena kayaknya dari lahir Bu. Dari lahir. Jadi kamu dari brojol dari dalam rahim itu udah kayak aduh aku mau jadi relevant. Saya suka banget sama kereta gitu ya. gitu. Begitu Gitu. kita keluar, oh itu ada kereta, begitu keren gitu. Nah Dari karena gini, kereta. oke, Gimana? karena keluarga saya itu Mhm.
Eh, tiap orang itu suka 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 transportasi, tapi tiap orang beda. Almarhum Hmm, bapak saya itu suka mobil. Ibu saya juga suka mobil, kakak saya yang perempuan, ayah saya suka mobil dan motor, ibu saya suka mobil, kakak saya yang laki-laki itu suka pesawat. oke. Jadi 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 itu tiap orang disebutnya tuh apa? Kan itu rail fans. Kalau pesawat apa? Airplane fans. eh, Air. air air spotter kalau nggak salah, Oh, air spotter. airporter fans. Oh, oke, oke, Nah, oke. nah itu gitu Bu. Jadi tiap orang udah ada beda-beda. Saya suka sama kereta dari dulu, semua yang berhubungan dengan kereta. Saya beli mainan tuh dari kecil. Kalau ada mainan kereta yang relnya gitu doang tuh, yang relnya oval doang bulat, itu saya beli gitu. Seneng banget deh kalau ada masalah kereta tuh kayak disusun-susun. Kayak oh nih gue mau bikin jalur kayak gini dari sekian rel yang ada gitu, digabung-gabungin Bu gitu. Dan dulu masih zaman KRL, masih ada KRL ekonomi yang bisa naik gak bayar. Jujur banget sih lo ngomong. Oke deh, nggak apa-apa ya, KRL bisa naik Saya tapi nggak bayar. Oke, sebenarnya saya sebenarnya lo harus bayar tapi lo bisa memilih untuk nggak bayar. Itu kan decided sebenarnya. Berarti itu sebenarnya bayar tapi lo nggak bayar. Jangan bilang KRL nggak bayar. Pasti bayar lah, men. bayar Ya bayar kali. ini Bu, Kita bayar gimana hidupnya? Heeh. dulu itu saya masih zamannya beli tiket peron di Gambir terus naik KRL bolak-balik turun Gambir lagi baru pulang. Ya ampun. Itu saya dulu gitu terus dulu saya sering nemenin bapak saya naik Pakuan Express. Saya nggak tahu Bu Gina tahu apa nggak Pakuan Express. Tahu-tahu. Ya gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, Mm-mm. gitu Bu. Jadi Pakuan Express terus akhir sempat berhenti pas SMP. SMP tuh nggak kereta sama sekali. SMA juga. Terus akhirnya pas kuliah itu diracunin lagi sama teman. Dia orang reference juga. Saya lupa komunitasnya apa. Nah, saya ikut dan waktu itu dapat promo pulang pergi Jakarta Cirebon cuman 50.000. Oke. Nah Jakarta itu gue Cirebon dulu 50.000. uh, Terus Argo Jati kalau nggak salah tuh tahun 2012. Nah mulai dari situ suka lagi tuh. Mulai dari situ suka lagi, udah akhirnya mendalami lagi, ikutan forum-forum, dan akhirnya magang di Humas Kereta Api, Humas 21. Nah dari situ udah mulai kenal, dan ya makin dalam, udah gitu, makin makin suka, makin kan emang tadi kata Bu Gina kan curiosity-nya gede kan. mhm. Nah saya gara-gara magang tuh yang setelah saya menunaikan tugas magang di jam-jam istirahat sama jam setelah magang tuh nanya, Pak, saya kalau mau hunting nih caranya gimana sih? Terus kalau ini izinnya gimana? Terus kalau tiket ininya gimana? Nah itu kan maksudnya apa namanya? Memang keingintahuan yang nggak diketahui banyak orang dan saya kebetulan waktu itu dapat akses di Daup satu di kantor Daup satu di Humas tuh bukan kan bisa akses bisa nanya orang-orang tuh. Nah saya nanya akhirnya makin dalam ya udah gitu. Ya udah, makin jatuh cinta juga, makin nggak bisa lepas lagi orang dari Nah, katakan dari ini kan, dari mulai lahir kita sapa masing-masing ya, juga ada Bang Henry Sandro, ada William Iskandar, ada apa tadi Yorbay Amran Jordan, ada Diodrian juga, terus sama siang tuh dari Yorbay Adi, katanya terus ada juga Jember hadir katanya ya. Karena ini kan nanti menghilang ketika di save itu mereka hilang, betul gak sih? Gak ada iya dong. benar Siang ya hari ada. gitu ya. Asal mana Bu kata Bu, Faresa Rayovan 9 Junior. Apa-apa? ada Apa? pertanyaan menarik tuh. Gimana Apa tuh? caranya nggak Hmm. biar nggak diejekin terus pas jadi RF? Oke, so boleh kamu jawab dong. Gimana kalau emang suka diejekin ya? Tadi dulu tuh pertanyaan aku dulu. Emang itu sering Oke. diejekin? Itu dulu emang itu ngejekinnya kayak gimana? Apakah pebulian atau ejekan seperti apa? Mungkin kamu bisa ngejelasin kali. Gimana? eh yang saya rasain sih sebenarnya tuh kayak apa ya? Yang paling sering diterima adalah Dor. lo Gimana? lo apaan sih suka lo apaan sih sama kereta? Lo kenapa gitu banget sih sama kereta? Apa bagusnya sih? Kereta kan jelek, kereta kan gini, kereta kan gitu, kereta kan
apaan sih orang mendingan naik pesawat daripada naik kereta, lo ngapain suka sama kereta, lo mendingan naik pesawat dan naik bis dan segala macem. Terus mikir, eh ya gue suka aja, terus kenapa? Nah itu awal-awal kuliah tuh Bu, awal-awal kuliah tuh. Awal-awal kuliah saya diemin aja, saya diem, saya masih hunting foto, masih suka pulang pergi naik kereta. Eh, bentar. Saya masih suka pulang pergi naik kereta, terus joyride kalau kata anak-anak Railfans tuh, masih sering joyride. Dan teman-teman saya tuh kayak ngatain, ngapain sih lo pulang pergi doang, ngapain lo bumbung waktu, lo bumbung duit. Habisin Terus dalam waktu hati gitu kan, ya. ya, Pekerjaan. Itu kali ya jajakannya. ya saya, iya pokoknya intinya adalah, iya lo ngapain suka sama kereta, kan nggak aneh lo suka sama kereta digituin Bu. Cuman itu saya 2011, 2012, 2013 digituin, saya diem aja, terlalu lah. Tapi akhirnya pas tahun 2015 itu temen yang ngatain saya tiba-tiba datang, Tok, gue mau ke Bali naik kereta, bisa nggak sih? Enak nggak sih naik kereta ke Bali? Gitu, kayak. Jadi hobi gue nggak guna, kok lo nanyain gitu. Gitu Bu, jadi ya sering dibully ya, nggak tahu sih, mungkin karena mereka nggak mencoba ngobrol ke saya gitu, nggak mencoba mencari tahu gitu. Dan dan saya sempat merasakan lagi puber jadi rail fans itu kayak apa-apa kereta saya share, apa-apa di share. Ini kalau anak-anak rail fans pasti tahu nih, dikit-dikit yang cowok apalagi, dikit-dikit foto sama Prami di share, foto sama Prami di share tuh sering banget tuh. Prami, announcer perempuan, tiket perempuan, customer CS perempuan tuh pasti foto share, foto share. Yang fokusnya tuh fokus ke orangnya, bukan fokus ke keretanya. Saya pernah ngerasain itu, dan mungkin yang dikatain orang yang itu Bu, gitu. Fokus Yang sama orangnya apa-apa, bukan sama keretanya. ya apa-apa yang sama yang apa? Yang saya lupa namanya, tapi yang kalau kereta api ada masalah tuh kayak dia belain. Kan saya ini banyak tuh Bu yang kayak gitu, banyak yang begitu ada berita buruk di kereta tentang kereta, mereka ngebelain. Saya dari awal nggak pernah gitu, saya dari awal tuh objektif. Kalau misalkan ada ada beberapa relevans yang terlalu mengupdate tentang masalah internal, kayak oh ini kebijakan gini nggak bagus nih, ntar penumpangnya gini nih, direksinya gimana sih. Saya nggak pernah ikut ikutan, saya cuma tahu oke ini ada kereta dari sini ke sini, terus kalau mau izin hunting yang benar caranya begini, terus masalah internal di pegawai di R6 kereta api itu, masalah internal saya nggak ikutan, nggak mau tahu, karena ya udah saya juga penumpang, saya nggak perlu ikutan, nggak perlu tahu-tahuan. Dan ada beberapa relevan juga yang nggak bahas masalah. Iya bener Bu, saya menjadi penumpang bukan menjadi apa namanya, Bukan yang bawa operator. lokomotifnya buat jadi masinisnya, istilahnya gitu kan. Jadi ya udahlah Iya, gitu kan. ya udah, Ya tahu maksudnya aja lah masalah gitu. saya suka kereta bukan suka perusahaan, dan banyak yang terlalu menyebar, mereka punya info ke dalam, cuman mereka menyebarkan, saya itu kayak nggak penting nggak sih, udah diem aja nih, udah gue nggak ikutan kalau internal gitu Bu. Oke, jadi ya itu tadi ya, ini kata siapa tadi, kata Haryo Tito juga, menurut relevans bemper PT KAI padahal sudah berusaha subjektif mungkin katanya. Iya juga sih, Aduh memang Mas Tito, ini loh. Tapi bener loh. Jadi kayak gini harus dilurusin lagi adalah kan kalian tuh suka sama kereta dari kecilnya, paham gak sih? Bukan paham antara PT Kereta Api Indonesia Persero ya, tapi kan suka sama keretanya gitu loh. Paham gak sih? Kayak betul, itu that's betul. two things apa ya, that very different gitu. Jadi bukan berarti Sangat. jadi saya fans PT Kereta Api baru ini kan rel fans gitu. Jadi bukannya nggak, itu juga kita juga apa sih, relevan juga ada yang misalkan yang kritik membangun segala macam, itu kan juga untuk kepentingan PT Kereta Api untuk lebih baik lagi gitu. Tapi itu harus dibedakan antara fans kereta dengan fans PT Kereta Api gitu loh. Nah sekarang ada pertanyaan dari Diodrian, bagus nih. Adakah syarat khusus menjadi rail fans? Apa sih suka? Ada. Yang pasti gue tahu harus suka apa? Apa lo ngomongin? Apa sih? Harus suka kereta. Harus cinta kereta. Dan meanings of cinta itu adalah berarti ngerti banget dong tentang kereta itu sendiri. Ketika misalkan ini juga nggak harus. Jadi pokoknya suka aja gitu.
Ya suka aja, suka. Asal suka, Ada, berarti itu masuknya relevance. suka. Ada yang di dunia relevan tuh banyak yang membahas masalah master. Nah, oke. Nah, itu juga yang mau selurusin lagi di sini. Ternyata kalau relevance tuh harus hafal jadwal. Nah, gue aja pegawai kagak hafal semuanya, men, gitu. Jadi itu harus dilurusin lagi gitu loh. Enggak, sama sekali Jadi enggak, yang sama sekali apa enggak. itu ya relevance tuh gini loh. Ketika kamu cinta sesuatu, seseorang atau apapun juga ya kamu suka aja cinta gitu kan nerima. Dan ketika memang kalau kita udah cinta segala macam, kayak Tito tadi adalah nyemplung segala macam, akhirnya mencari tahu memang ya kan mencari tahu tapi tidak suatu keharusan harus tahu segala macam emangnya kamus berjalan itu juga harus Betul, diluruskan kembali ya nah gitu kan betul, tuh betul. katanya Kalau kembalian warung lucu-lucu sih namanya apa ngomongin yang itu, Bu, itu apa saya punya cerita lucu sama Pak Jonan waktu itu. Ini gimana 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 pujaan para real fans menginginkan Pak Jonan kembali. Oke, itu pertama kali ketemu Pak Jonan itu pas turun dari Tegal Express. Mhm. Saya pulang lagi ke Tegal Express, turun Pasar Senen. eh, Tiba-tiba ada set TV live gitu, ada banyak R6 ngumpul gitu, Bu. Terus pas saya lihat, wah ada Pak Jonan nih, saya bilang, udah kembali live dia kita tunggu lagi aja ya. Jadi tadi itu saya ganti wifi. Tapi kalau ganti wifi dia itu ya mati ya. Jadi kalau kita kembali lagi, ingat saat ke Kompas TV ketemu Pak Edi Sukmoro masih nanyain gimana toh. Kita akan tunggu dulu untuk Tito bergabung ya. Jadi ini tadi tuh saya ganti wifi kayaknya kok Tito agak aneh gitu. Suaranya putus-putus. Pasti ganti dia menghilang guys. Aku yang jadi loading. Oke nggak apa-apa. Tetap masih bergabung ya. Kita tunggu lagi Titonya. Waiting for Tito Wibowo. Aku tadi ganti wifi men, terus ternyata kalau ganti wifi kita jadi loading ya. iya, Aku wifi ada dua. Aku wifi ada. Soalnya aku dari tadi aku jujur ya, aku kan harus lebih baik jujur daripada ada. Tadi tuh aku nggak, suara kamu tuh patah-patah segala macam itu ngeganggu banget. Jadi aku bilang, aku kayaknya harus ngeganti wifi. Pas ngeganti wifi malah jeng 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 jeng, hilang deh dirimu. Oke, tapi sekarang aku udah denger dirimu dengan baik. Oke. Tuh tadi ada yang nanya tuh, malah dia yang hilang lagi sekarang. Lucu ya, kalau emang nih kalau di sini tuh kalau di apa kalau yang namanya teknologi begini nih guys gitu ya. Kita akan add kembali Tito. Hmm. Nanti juga makanya kayaknya saya lebih prefer untuk pakai YouTube daripada IG. Tapi IG juga oke sih dan nanti bisa juga dibawa ke YouTube. Yes. mungkin Oke, kita edit aja. ganti wifi. Kamu juga ganti wifi lagi tadi. Enggak, kalau saya ganti handphone. Ya itu better deh. Tadi tuh aku suara kamu tuh patah-patah segala macam tuh kayak oke ya ini apa ya gitu kan daripada gitu ya udah mendingan aku ini. Oke nih katanya ingat gak toh saat ke Kompas TV ketemu Pak Edi Sukmoro masih ingat gak nanyanya gimana toh gitu. Ingat saat terakhir ke Ingat Kompas dong, tuh baris rame-rame atau gitu. Gimana tuh? Ayo. ingat. Mm, Bu, hari ini yes, lanjutin yang tadi Pak Jonan ya. boleh. Saya itu turun dari Tegal Express, terus Mm, ketemu minta foto, Pak Jonan mm, nanya, mm, kamu habis naik apa? Saya nyebut nomor keretanya, bukan nama keretanya. mm. Ibu tahu nggak Pak Jonan ngomong apa? Itu Tegal Express ya. Pokoknya dia Kamu pasti tahu lah hafal? pokoknya itu Tegal atau apa. Kamu hafal? Hafal beberapa Pak, saya aja nggak ada yang hafal. Itu di rootnya loh Bu, di rootnya. Jadi maksudnya adalah eh, tidak perlu tahu semuanya untuk menjadi relevan, cukup tahu hal yang Anda mau aja gitu. Terus Gina, lanjut pertanyaannya tadi Bu, apa Bu pertanyaannya? Kalau aku ke kamu bagus gak sih toh? Kok kayaknya kamu ke aku ini sih? Ntar. Cerita-cerita dong toh mungkin Teh Gina kepo. Aku udah tahu dia kan udah cerita.
Tapi nggak ya, aku harus nggak boleh pura-pura tahu. Bu, Daop itu artinya apa? Daop itu adalah daerah operasional. Itu ada dari mulai Daop 1 sampai Daop 9. Daop satunya di Jakarta. Jadi kalau kita lagi ngomong Daop 1 itu berarti Jakarta gitu. Kalau tadi ada yang bilang Daop 9 itu di Jember gitu. Nah, kita kan nunggu lagi, Tito. Ini udah luar biasa dari tadi ya, men. Satu dua nyambung nyambung segala macam. Tapi ini ya terus kalau ada apapun tetap semangat masuk lagi. Kalau keluar tinggal masuk lagi gampang. Oke, Nah, gimana? ternyata di kantor saya Telkomsel jelek, jadi ini ganti Indosat. Ah. Ya Bu, Jadi sebenarnya tadi tadi aku nggak usah ganti wifi, sebenarnya di kamu itu harusnya aku tadi nggak usah ganti wifi sebenarnya bukan mas saya, bukan di saya. Saya ada dua soalnya di rumah wifi-nya, jadi deket wih, banget sama router. Yalah adik lagi, anak-anak saya pada main game men, jadi harus support wifi lah sebaik mungkin. betul. Oke, ayo Bu, ada pertanyaan apa lagi? Oke, itu tuh tadi masalah itu tuh cerita-cerita itu kembalian warung tuh siapa nama aslinya? Kamu pasti kenal. Febrian Yuda, Hmm. dia itu ketua forum komunitas Railfans di Jakarta yang ditunjuk sama Humas Daop 1. Halo Yuda. Ya. Halo Mas Yuda. Boleh deh, aku mau langsung ya ini agak-agak kepo. Kalau yang adalah, pernah nggak sih ada peristiwa yang enggak banget Ya, selama jadi real fans? Itu aku perlu tahu. Yang enggak banget, tapi ya yang ya, dan yang paling penting sih itu tidak mengandung sara ya dan tidak akan ada yang menyinggung siapapun. Kalau menyinggung dirimu nggak apa-apa sih. yang Silakan. Ada yang nggak sih? enggak. Itu suara Pengalaman apa sih, sama Tok? apa Bu? Ada suara Oke, nah, itu tuh. pengalaman sendiri apa sama orang lain? Oh, ya udah dua-duanya kalau gitu yang sendiri gimana? Pengalaman sendiri itu Yang yang paling konyol gitu, yang lucu gitu, yang aneh, yang tiba-tiba kok bisa banget. Kayaknya kan kalau yang mengesankan kayaknya gampang banget ya. Nanti kamu kan banyak banget. Ini yang lucu, yang konyol banget selama bukan sebagai Tito ya, as a real fans. Aku pengen denger as, dong. as a real fans. Nggak ada emang. Pasti ada sebenarnya. Nanti pas sudah di close aja udah nggak live baru kepikiran. Ya ampun, begini. Aku tuh mau ngomong Ya, ini lupa. Ah, itu kan memang kamu memang banget. memang biasanya Itu seperti kamu itu, banget. Bu. Memang Itu biasanya kamu seperti itu. banget. Eh. Yang sebagai saya sebagai real fans itu yang paling nggak nyangka adalah bisa diundang ke kantor pusat untuk buka puasa bersama bareng direksi. Itu kan nggak konyol, man. Itu kan itu adalah Nggak. inspirasi. Iya, Itu iya. kan keren gitu. Yang Nggak ada. konyol, Jadi kalau bilang nggak ada, udah bilang aja nggak ada. nggak ada. Yang konyol nggak ada. Kalau Nggak yang ada. sebagai saya ada. Ya, sebagai kamu ini kita ngomonginnya self fans, so nggak sebagai kamu. Hal terlucu kalau lagi masa posko, Dewi datang dan pasti nanyain temenmu yang tinggi mana, bang, yang tinggi banget mana. Ya dia tuh udah icon banget ya, udah bukan kayak icon gitu, udah jadi tools, jadi alat. Itu memang yang tinggi. Aku juga suka tanya kalau mana itu orang yang tinggi tuh, yang tinggi yang suka jaga-jaga kalau posko. Kalau posko di Gambir dia. Nah, udah kalau gitu waktu pas posko di Gambir ada kejadian-kejadian lucu nggak? Atau kejadian-kejadian yang Oh, mengesankan deh kalau gitu. ada, Kalau nggak ada yang lucu deh. ada, Nah, itu kan ada sama banget aja. Bu. Itu yang lucu, yang konyol tuh sama aja. Jadi itu harus diganti Eh, pertanyaannya deh. Terus gimana ya, gimana? eh, Udah ada eh, loading lagi. Ini digitak juga tunggu, lama-lama. tunggu. Gimana? Ini bukan konyol sih, kaget aja saya. Ya Jadi waktu lucu, itu kaget. Pak Nggak apa-apa. Pak SBY naik KLB Bu. Oh, Masya Allah. Terus? Pak SBY naik KLB, terus Bu KS waktu itu, bukan Bu KS, eh yang Kasubur CSM nyuruh saya ada pokoknya nyuruh 2 orang untuk nyambut. Ayo CSM 2 orang nyambut Pak SBY, nyambut Pak SBY. Iya, saya nyambut dong Bu, 2 nih. Saat diem. Kan kalau presiden lewat kan dia kayak lewat aja gitu kan. Saya disalamin dong Bu, apa kabar Mas? Tinggi banget. saya, saya sama teman saya kayak, kita kita siapa? Kok disalamin presiden? Terus udah gitu Bu, pas pas apa pas Pak SBY naik ke Nusantara tuh Hmm. disuruh masuk sama kayak Pak DU, itu ya tinggi mana tadi katanya mau minta foto, oh udah sini aja gitu.
Enak banget ya, dirimu udah spesial banget, unik soalnya. Tinggi banget emang ya, parah tingginya juga di katanya tuh. Kalau ini aku baca lagi deh, yang dari temenmu itu, serius bu nggak bohong, itu KS masuk peron pasti nanyain. Tito itu dari sekolah dasar udah cinta transportasi bu tuh, kata Habibie 17. Pas pampres salah Aduh, bersihin area yang dilewatin waktu itu, waduh. itu sih pengalaman. Oh, pengalaman Apa? ini Bu. Ibu Gina tahu kan saya badannya setinggi apa kan? Ya udahlah nggak usah diomongin lah. Kita kan poster kita aja udah kelihatan bedanya itu loh Ya, yang biru menjulang itu tuh Monas manusia Monas. Wak 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 saya, katanya. Gimana? saya 3 kali pulang pergi Malang naik Matar Maja. Kamu udah cerita, kamu ceritain deh itu ya itu kalau menurut aku sih itu konyol juga tapi konyol yang menyenangkan in a positive way ya. Jadi kalau Iya, misalkan kayak gini nanya yang konyol-konyol tuh kenapa sih yang konyol gini bukan yang konyol yang bisa yang negatif segala macam gitu yang tadi saya enggak. bilang gak ada Yang, syarat segala tapi yang kayak itu tuh konyol yang, banget tapi iya, tuh ada value-nya sendiri gitu. ada Bayangin nih value-nya. orang ini tuh naik kereta udah jauh sepanjang nanti dia yang dia lebih ceritain jauh ya Eh, udah gitu dia cuma menghirup dia turun dia menghirup udara segala macam dia turun dia naik lagi terus pulang lagi jadi oh, naik oh, cuman oh, nanti sebentar yang itu yang Bandung, yang itu yang Bandung. yang Jadi Bandung ini ada lagi kan dia memang banyak lakuin hal-hal aneh kalau menurut aku juga gimana. waktu itu Bandung, Bandung itu saya baru, saya lagi kuliah, masih kuliah tuh Bu bangun, Hmm. lagi buka pet gitu kan dulu ada pet. Terus teman-teman saya tuh lagi pada di Bandung semua, di Unpar, di Unpad, di ITB, di yang di Bandung lah. Terus saya mikir, ini naik apa gue ke Bandung aja naik kereta ya? Udah, saya cari tiket. Saya itu ingat berangkat 10.30, nyampe Bandung itu jam 1.45. Terus saya udah pesan tiket balik lagi jam 2.30. Saya cuma turun, beli minum, beli makan, makan di peron, udah masuk kereta lagi pulang. Itu kan aku bilang juga. Menurut aku sih itu konyol ya. Kalau menurut aku deh itu boleh kalau menurut Anda itu untuk relevan. Nah, cinta itu makanya kenapa aku bilang tentang konyol. Karena kalau kita udah cinta sesuatu tuh kadang kita melakukan hal-hal yang konyol. Maksud aku tuh aku mau bikin conclusion seperti itu gitu loh. Makanya kalau bilang diri enggak aku nggak ada yang konyol. Ah, siapa bilang gitu. Kelakuan Ada, cerita-ceritanya Tito yang aku tahu tuh itu konyol banget. Ya kan? Kadang tuh banyak kalau kita iya, udah cinta sesuatu gitu kan kita tuh banyak banget karena saking kecintaannya kita gitu kadang di kalau mungkin orang-orang yang apa sih yang belum ngerti sejauh mana cintanya kita tuh kayak apa sih kok aneh banget sih gitu kan kok bisa terjadi itu iya, tadi kalau misalkan udah suka udah cinta makanya real friends itu ya cinta kereta gitu jadi yang kayak iya. pergi datang doang sampai stasiun tuh ya beli minum Oh, segala macam ngeliat stasiunnya oh, pergi lagi apa ada itu kan dia lagi, ada oh lagi kan ada apa lagi Bu, ada lagi kalau apa kayak gitu. apa. Waktu itu lagi liburan saya di Jatinegara dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Serius, itu itu kalau nggak salah lagi puasa apa ya? Nah, kamu ngabuburit sebenarnya. Saya mungkin coba, saya kayaknya itu curiga kamu ngabuburit ya. Iya, tapi dari jam 7 pagi, jam 7 tuh udah nyampe Jatinegara, jam 7 kurang tuh udah di Jatinegara. Jadi ngeliatin semuanya lewat Iya. Bu. Tapi emang Saya, asik loh. Aku tuh sebelum kerja di PT Kereta Api pun, aku paling suka banget stasiun sama airport. I do really love it. Karena aku bisa ngeliat ada orang yang dia nyambut saudaranya, ada yang ngelepas oh ya, saudaranya, ada yang orang kayak semua orang terus kayak ada orang nunggu untuk pergi kemana, gitu kayak nggak tahu ya kayaknya stasiun airport itu buat saya gitu dari dulu pun gitu itu tuh ya, meaningful banget. Aku suka banget jadi aku suka banget ketika posko tuh cuman I'm doing nothing gitu ya mungkin sambil nge-announcer segala macam dan aku ngelihat semua orang gitu kan bener gak sih semua orang yang aku well, liatin aja mengamati orang-orang itu yang kayak I'm very happy gitu paham gak sih yang kayak we aku nggak we tahu ya kalau apa? apa We bareng lagi we apa we are on the same page Bu. Jadi yang saya rasain, iya. saya itu 3,5 tahun alias 7 posko. Saya ikutan 7 posko Nataru dan Lebaran yang yang
yang ya ibu tahulah kita nggak mudik. Bu Gina kan di Bandung jadi nggak perlu mudik. Saya Ngapain saya gua itu mudik? saya itu mudik itu ke Semarang, Jogja, Magelang, Solo. Dan ketika saya posko Lebaran, ketika saya posko Nataru, saya rela nggak pulang Bu karena kan 2015 kesini kan udah zaman Instagram dan segala macam kan Bu. Jadi banyak orang yang tadi Bu Gina bilang berpisah terus foto-foto terus happy. Ya kita beda kereta sampai ketemu, ntar tungguin ya kita beda berapa jam gitu. Dan saya ingat ada satu foto saya ambil itu di depan Gopar. Di depan Gopar satu keluarga minta difotoin sama Polsus, minta difotoin depan kereta dan mereka happy kayak aku naik kereta lagi gitu. And I was like enak gitu ngelihatnya. I'm happy. Iya, kayak ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan itu nggak lebay. Emang itu aku juga kayak gitu loh. I really mean it. Dan ketika pas Tito ngejelasin itu tuh kayak kerasa gitu loh, kerasa banget. Iya. Kamu ada diomongin nih katanya. Kamu tuh masih kalah sama saya katanya tuh, kata kembalian warung, kata Febrian ya. KRL awal berangkat habis sahur, terus balik pakai KRL terakhir. Ngelihat Kuto Jaya Utara berangkat sampai itu rangkaiannya balik lagi. Luar biasa emang udah cinta. Ini ada yang nanya nih, kalau Habibie 17 setuju Bu Gina nih. Bedanya cinta sama suka apa Bu? Oke. Bedanya cinta sama suka. Kalau menurut aku suka itu kan berarti like ya. Jadi kayak apa sih? Ya suka sesuatu belum tentu cinta kalau menurut aku. Tapi kalau cinta pasti kita suka. Itu more deeply than suka menurut aku. Love itu dan kayak beyond everything. Makanya kalau aku ngomongin cinta itu pada Allah sebenarnya kalau aku. Jadi kenapa aku cinta banget sama Allah gitu? Karena ya itu harus, dan ketika memang semuanya adalah cinta yang berdasarkan apapun dibalikan lagi untuk mendapatkan ridho Allah. Ya akhirnya tadi aku melakukan sesuatu yang aku sukain semuanya untuk menuju si cinta itu. Paham ya? Kayaknya kayak gitu sih, Diodrian. Kamu nanya ke aku ya aku jawabnya kayak gitu. Kalau mau tahu jawabannya dengerin podcast saya sama Bu Gina. Tuh dia tuh. Udah terjawab semua. Jadi yang ngajarin aku podcast, yang akhirnya aku punya live di YouTube juga ya awalnya dari Tito tuh ajakin podcast kan. Terus udah gitu ngomong kayaknya enak banget ya kalau sampai siaran-siaran sendirian segala macam. Aku juga lagi mau bikin untuk yang siaran sendirian. Jadi kayak aku ngejelasin tentang apapun gitu. Hai guys, ketemu lagi sama Gina Ramadhani Ginanjar untuk podcast kita kali ini. Kamu akan dengerin materi mengenai kehidupan. Kehidupan sendiri adalah gini-gini. Jadi kayaknya asik juga ya. Jadi nggak podcast bincang-bincang juga, tapi kayak aku ngejelasin tentang ya point of view of life lah dari seorang Teh Gina. Gitu sih. Kayaknya, soalnya seru aja sih, gitu kan, emang hobinya ngomong, Bo, gitu ya, jadi kenapa kita nggak salurin di tempat yang benar? Betul, kita hobinya di jalur yang benar. Di jalur yang benar, betul. Di jalur yang benar, kita tahu lah apa yang kita suka, tadi kan yang kita suka itu, terus yang kita jadiin produktif gitu. Dan yang paling penting adalah kolaborasi itu kerjasama kan gitu. Gimana kita menurunkan ego gitu, gimana kita ngajakin orang lain, dan kalau kita kolaborasi tuh pasti lebih baik daripada kita sendirian. Ya, kayak gitu. Ya. Nih, Bu Gina izin mungkin bisa memberi tips safety hunting sesuai aturan dari PT KAI. Kamu deh, tuh, tips safety hunting sesuai aturan dari PT KAI, Humas. Mantan yang magang di Humas. Tips safety yang paling pertama, jangan di tengah rel ya, pasti udah jelas itu ya. Jangan di tempat-tempat yang nggak boleh ngambil foto. Tuh kan aku marah kalau kayak gitu, mending Tito aja, silakan Tito. Heran deh rel. Saya sama kayak Bu Gina sebenarnya. Dan ini Bu, satu lagi. Apa? Usahakan izin. Intinya nah izin. Itu loh, itu dulu deh. Kayak aku misalkan karena kan aku pasti setiap vlog aku silakan Anda lihat, pasti ada KS, pasti ada manajer yang komersialnya, pasti ada mungkin kalau ada Kadop Kadifre ikut gitu. Jadi enggak ujuk-ujuk sendiri tuh karena sendiri, enggak, kayak kemarin aja nanti ada tolongnya The New Normal Stasiun Bandung. Aku belum bikin. Moga-moga besok aku insya Allah pengen banget beresin, dan itu ada vlog terbaru The New Normal. Jadi ketika pas lagi benar-benar banyak kereta stabling gitu loh, itu Anda pasti sedih banget sebagai real fans ngelihat banyak kereta banget di stasiun Bandung. Nanti tunggu ya. Nah ini mau nambahin apa tuh katanya?
Ntar, Bu, Kembalian warung. Apa? Kamu lagi ngapain? Lagi sibuk apa? nggak, kalau safety hunting itu pertama izin. Ya, izin. Kedua, di belakang garis kuning. Ya, itu wajib banget. Itu kenapa sih orang-orang? Oke, terus? Nggak, masalah ini pada nggak tahu, Bu. Pada nggak tahu. Oh, oh, itu nggak. Jadi tolong ya. Apalagi untuk penumpang-penumpang juga tuh kadang-kadang kan udah kereta datang terus kayak itu tuh ada garis kuning itu buat nggak boleh dilewatin karena kalau anda ngelewatin tuh bisa kereta tuh cepet banget loh. Bener loh. Itu Banget, bahaya gitu loh. banget. Itu ya Apal, Allah apa bisa kebawa atau enggak itu tuh. Kalau misalkan apala, segala macam pagi. apalagi kalau dilintas, Bu. Saya waktu itu lagi naik Sancaka. Mm. Saya lupa silang di mana. Silangnya Terus, tuh sama anggrek. heeh. Mas. Terus Itu begitu lewat, anginnya kerasa gitu yang kayak suara segala macam juga ya. parah, Bu. Itu jadi pas anggreknya mau lewat, itu Mm. proses PKD-nya udah, Mas, naik ke kereta, naik ke kereta, naik. Keretanya kenceng, keretanya kenceng. Pada naik kan? Pada naik, saya di pintu, Bu. Pintunya kebuka kan. Itu anginnya masuk, brrrr, kayak, buset, kenceng amat di kereta. Gitu. Dan itu kalau di beberapa stasiun yang eplasemennya sempit, kalau ada silangan, sangat amat dimohon jangan di situ. Bah, itu banyak banget yang nggak ngerti, dan jangan pakai earphone pada saat hunting. Iya, please deh. Kamu tuh gak ngedenger apa-apa segala macam. Nanti ada yang teriakin segala macam juga gak kedengeran. Nah, itu yang bahaya. Bagus, bener. Ada Betul. lagi, Tito. Itu kalian seneng kalian ngedengerin musik sambil hunting biar lebih menghayati segala macam. Tapi kalau ada apa-apa tidak teriak Oh, segala macam gak kedengeran. Oh enggak ya, harus mendengar serius ya. mendengarkan Jadi musik bener-bener. Oh nggak pada saat boleh. hunting itu tidak boleh, Mm. kecuali lagi pakai drone. Silakan. Nah itu beda lagi tuh sih kan. Udah. Ya lagian, bukannya lagian juga harusnya sekonsentrasi. Harusnya kan bener-bener gak boleh keganggu distrik apapun ya. Kalau kamu Betul. cinta sesuatu, kamu mau menangkap sesuatu, pasti juga nggak mungkin pakai earphone. Kan kamu lagi mau menangkap itu loh, apa sih kecengan kamu tuh, kecintaan kamu pasti kamu masih ngeduain namanya sama dengerin musik atau pakai earphone gitu ya. Nah, Nah, kayak itu gitu loh dia. logikanya, itu logikanya doang. Kita Lalu kalau kalau safety, kalau kita analogikan, lalu safety hunting satu lagi yang paling penting, Bu, ini penting buat saya. Penting, bawa bekal sendiri. ya juga sih ya. Yang juga, Soalnya ya, dari pengalaman saya tuh, saya pernah di Jatinegara tuh jajanannya mahal. Jadi men, jadi nah, jadi 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 tekor mending ya. jadi mending bawa minum sendiri, bawa makan sendiri, udah selesai. Ya itu tuh tips-tips yang masuk akal semuanya menurut saya dan itu buat ya keselamatan Anda gitu. Bagaimana safety effort tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Nanti kecelakaan-kecelakaan bisa kita hindari gitu kan untuk Anda juga. Nah, sekarang saya Betul. mau ini dong Tito selanjutnya gitu yang lebih dalam lagi di play gitu. Ketika gitu ya. Ketika ada sesuatu yang akhirnya tuh sama real fans tuh lagi ribut-ribut gitu. Uh, Terus biasanya kamu sebagai real fans itu kamu biasanya ngapain sih? Aku bisa bilang itu adalah positif, bisa juga negatif. Jadi bisa aja berita segala. Kamu nafas jangan deket-deket sama Oh earphone. ya, maaf. Maksudnya gimana, Bu? Kalau lagi ada berita, Iya. terus? Jadi ada berita bisa positif bisa negatif ya. Terus Ya. lagi banyak banget di kalangannya real fans gitu. Nah biasanya kamu ikutan euforia itu atau enggak gitu? Soalnya aku nggak bisa fokus untuk nanyain sesuatu ya. Misalnya kayak nggak enak juga kalau aku lebih ngejurus. Oh, oke. Jadi bisa aja Saya sih paham. pemberitaan itu positif. Oh paham kan ya? Biasanya kamu Paham. apa ya? As Tito gitu sebagai yang real fans itu. Ketika di si real fans tuh lagi heboh-hebohnya juga gitu. Biasanya kamu cuman cukup tahu atau you do something or apa? Kalau beritanya nggak diangkat media, nggak rame, saya share. Oke. Tapi kalau beritanya kayak kemarin tuh, Bu, yang Nggak usah spesifik. Hati-hati ya. enggak, yang ini aman, tenang, yang ini aman. Oke. Kayak yang ini nih, Bu, yang protokol new normal dan yang KLB, yang 3 KLB jalan. Oke. Itu kan dikontak
di kontak Facebook saya, di teman-teman Facebook saya, teman-teman kontak WhatsApp kan banyak relevance dan banyak R6. Jadi semua orang sudah tahu. Itu begitu yang kereta KLB khusus Jakarta Surabaya dan Bandung Surabaya itu satu hari itu berantet langsung puluhan orang update. Di Facebook puluhan orang update, puluhan orang nge-share. Jadi menurut saya itu adalah informasi yang sudah widespread, yang sudah viral, yang kalaupun saya tambahin saya nge-share nggak akan ada gunanya. Gitu, kayak kemarin yang informasi baru yang kereta udah normal lagi dengan protokol new normal. Saya nggak nge-share itu. Saya nggak nge-share karena ya sudah rame di sosial media, sudah rame di share oleh ribuan orang, jadi seharusnya orang-orang udah tahu daripada saya cuma nambahin. Jujur Bu, pas yang kereta baru udah yang keretanya udah new normal lagi, udah balik lagi, itu yang saya lihat adalah ini gila ya 45 orang nge-share bareng dalam waktu yang bersamaan. Gue udah tahu ya ngapain gitu, maksudnya ya udah gitu, ya udah cukup. Dan ini yang relevan loh Bu. Kalau yang R6 kalau yang R6 kan berkewajiban untuk nge-share, ya kan. Cuman ini relevan tuh pada nge-share. Ya kontak lu sebagai relevance kan isinya relevance juga ya, informasinya berputar itu doang, ya udah. Oke, itu yang aku mau tanya sama Tito, karena itu juga terjadi sama saya. Ketika banyak banget yang kayak gimana sih untuk kereta nggak jalan segala macam, aku bikin announcer kan dengan gaya-gaya announcer juga kan, yang kereta mulai tidak dijalankan gini kan, karena itu banyak juga yang udah ngasih banget template-nya itu berupa bacaan-bacaan. Akhirnya aku bikin versi announcer. Silakan dilihat lah ada di Instagram aku tuh, ada yang aku announcer yang pengumuman kepada itu kan yang bawa ditiadakan segala macam itu ada dengan cara aku sendiri with my own way. Tapi ketika new normal ya tadi kata Tito udah share, udah banyak ini, udah pengumuman dari website segala macam, well, I'll do nothing gitu. Aku juga yang oke gitu, sudah dari yang lain gitu. Jadi we are the same gitu. Jadi karena kecuali kayak waktu pas yang kemarin aku ikut juga karena dengan with my own way juga gitu, dengan cara yang beda dan semua orang banyak banget yang nanya dan ya udah akhirnya aku bikin gitu. Jadi emang ada saatnya gini loh, yang tadi kata Tito kan lingkungan kita gitu-gitu juga. Akhirnya tadi ketika pas satu shot, gue juga udah tahu ini juga semuanya lagi nge-share, tapi ya nggak apa lah ya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya conclusionnya adalah ketika ada banyaknya info yang menurut kamu penting, tapi ternyata juga udah banyak semua orang tahu, sebenarnya nggak perlu juga ikut-ikutan rame itu loh. Kamu kan paham makanya maksud aku. Tapi kalau misalkan memang yang belum segala macam dan kita punya, dan itu wajar untuk diinformasikan, tidak rahasia, tidak terbatas, itu bersifatnya umum, ayo kita bantu untuk share. Gitu loh. Jadi menahan diri untuk men-share juga itu penting loh, ada ilmunya. Gitu lah ya Tito ya. Itu sih yang mau kita sampaikan ya. Thinking before sharing. Ngapain ini orang semuanya juga, ini semuanya relevance, kontaknya juga 45 orang, jeng gitu kan semuanya. Ya itu lah. Oke, jadi thinking before sharing gitu. Ya, that's it gitu. Ya gitulah. Jadi rame kan, seru ya. Jadi ya tadi ketika kalau mau jadi relevance nggak harus wah ada persyaratan apapun, enggak. Kamu cinta kereta, udah you are one of us. Gitu loh. Satu lagi. Apa? Boleh dong. Tidak harus join komunitas. Nah itu nggak harus. Jadi kamu mau komunitas? Aku relevance. Aku kurang apa cintanya sama kereta api gitu. Tapi apakah aku ikut komunitas apapun? Enggak. Jadi banyak banget juga kalau aku tanya relevance juga yang kemarin ketemu aku di jalan juga itu mereka relevance dan mereka nggak ikut komunitas apapun gitu. Nah itu juga. Jadi bukan berarti ya itu tadi. Beda loh antara relevance sama komunitas. Komunitas yang suka kereta. Jadi boleh para relevance itu bisa bergabung di komunitas yang memang mencintai kereta, tapi bisa juga enggak gitu. Individu lah, pokoknya kamu cinta kereta, yaudah kamu tuh relevance gitu. Udah nggak usah bingung-bingung. Nah kayak gitu. Nah ada yang mau kamu sampaikan nggak sih ke teman-teman relevance nih yang masih bergabung, yang emang jam segini udah mulai pada masuk lagi juga ya, dan mungkin lagi yang bobo siang mungkin yang kemarin baru pada begadang gitu ya. Aku nyobain aja sih di Instagram. Tapi nanti kalau Instagram di YouTube-in paling ya gini ya, kotak gitu kecil ya. Apa-apa lah ya.
Apa-apa Bu, ntar dibagi 2 aja. Atau enggak nanti file kirim aja ke saya ngedit. Oh, kamu giniin, kamu sampingin gitu. Bisa. Oh, siap. Apa sih yang nggak bisa buat Tito? Maksudnya yang Tito lakuin buat gue. Saya real fans pasif, kata Batik Fahrezi. Ih, makasih. Soalnya Mas Fahrezi tuh yang punya batiknya Fahrezi itu tuh pasti kan ngikutin Mas DN, Asaba juga. Kita di endorse terus pakai baju batik gitu kan. Dan suka banget juga sama kereta. Jadi itu ya itulah gitu. Jadi bukan berarti harus punya komunitas, ikut komunitas gitu. Ya nggak harus. Yang penting kamu cinta dan nggak harus hafal GPK. Nggak harus juga hafal nomor-nomor kereta. Kalau cinta Prami namanya Prami fans, Bu. Itu kamu ya. Saya sudah tobat. Oh, jadi kamu pernah juga jadi Prami fans, tapi kamu sudah tobat. Jadi kamu mengakuinya tanpa saya juga nanya. Saya nggak pernah ngejudge, cuman kamu udah ngaku sendiri ya. Udahlah, bagus lah ya. Baiklah. Jadi tuh dia dipanggil tuh. Nah, kalau misalkan lagi pakai earphone gini, tapi ngelihat orang kan masih kelihatan, masih bisa ngerespon. Tapi kalau misalkan nggak kelihatan gitu kan, kayak kamu lagi hunting itu bahaya gitu. Itu ada Goweser Proling juga. Halo, nunggu jam PJJ, tak jam 15.30 dengerin AEO. Thank you. Itu apa? Siswa, nggak siswa, pegawai ya Mas. Siswa PJJ. Kita adalah pembelajaran jarak jauh. Terima kasih ikutan ini. Oke, bentar lagi juga kita udah mau beres, nanti juga bentar lagi juga pasti ada ini. Makanya pesan-pesan toh, sebelum nanti kita di stop sama Instagram udah sejam loh, udah mau sejam. Pesan-pesan dong buat real fans, jadi kayak buat encourage mereka, buat mereka juga lebih memahami apa itu real fans gitu. Atau gini, aku mau nanya, kereta itu buat kamu apa sih? Kereta buat saya. Yes. Source of happiness. Source of happiness. Oke. Yang source of happiness aja udah. Karena ya itu Bu, saya kalau ketemu kereta sudah dimanapun. Saya waktu itu lagi kayak sebelum PSBB saya ke Bandung. Itu lewat jalur nggak tol di daerah. Serius, saya kamu jalan-jalan beneran ya, journey ya, mau nikmatin perjalanan ya. Emang kalau nikmatin perjalanan tuh jangan ke tol nggak apanya emang dinikmatin. Oke, terus apa? Saya itu cuman lewat tol itu cuman keluar Cikampek baru ke arah Bandung tuh nggak lewat tol, dan itu beberapa kali ketemu kereta lewat yang saya mikir ini kalau lagi naik Gopar ke Bandung lewat ini nih daerah mana ya gitu, dan seneng aja gitu kayak mencari tahu. Ini kalau gue di sini berarti kalau dari kereta kelihatannya kayak gimana ya. Terus waktu itu saya dari Magelang ke Semarang nemu jalur mati, saya ngelihat ini jalur kereta nih, ini mati nih, ini nggak ada yang lewat nih, ke Magelang Semarang nggak ada nih. Terus buka Google Map ngelihat oh sini ada jalur. Oke, gitu. Source of happiness. Kalau udah cinta ya, udah suka bikin bahagia, udah kayak udahlah ya gitu. Udah kayak everything, udah yang kayak kereta tuh saya banget gitu kali ya. Ya gue banget gitu. Iya, sumber kebahagiaan. Ambil semua yang positif enak lah pokoknya gitu. Ambil, oke. Kalau gitu pesan-pesan nih buat para real fans. Apa dong? Kamu sebagai real fans juga, ya kamu kan sebagai real fans gitu, kamu mau memberikan sesama gitu, yang sama-sama cinta kereta gitu, apa ya? Motivasi boleh, kayak encouragement boleh, pesan-pesan boleh. Just keep doing what you do. Nah, terus aja. Karena pada akhirnya proses tidak akan mengkhianati hasil. Oh, proses tidak akan mengkhianati hasil itu. Dan kayaknya kalau udah cinta, udah ini pas lagi. Kamu pernah nggak sih bosan nggak suka kereta gitu? Atau pernah nggak sih? Kayaknya nggak mungkin ya. Pernah nggak sih? Aku pengen jadi penasaran. Relevans pernah nggak sih? Hai guys, yang ada Relevans yang masih bergabung sama kita. Pernah nggak sih? Oh, bosan? Pernah. Karena kamu udah terlalu intens gitu atau gimana? Ketika itu menjadi pekerjaan. Karena bukan passion, itu beda lagi ya. Karena gini Bu, karena gini. Ketika
Itu jawabannya pinter banget. Ya ngerti gue. Ketika, ketika itu adalah sebuah tuntutan yang harus dilakukan, itu menjadi tidak menyenangkan. Hmm. Ini saya bukan ngomongin bukan ngomongin bukan hanya ngomongin pegawai ya. Maksudnya ada teman saya yang YouTuber kereta. Awalnya senang tapi begitu subscribernya udah banyak pada dituntut. Mas bikin review naik kereta ini dong, Mas bikin review naik kereta ini dong. Itu kan kayak sorry nih gue bikin ini mau happy bukan mau ngikutin tuntutan kalian. Itu ada yang kayak gitu Bu, dan ada teman saya juga blogger kereta yang suka nulis, dan ada yang tukang foto juga Instagramnya tuh, itu dia kayak udahlah gue foto ntar dulu deh, gue nggak mau dituntut sama orang-orang sama followers gue, males, ntar dulu deh. Nah itu yang membuat jadi bosan sama kereta karena sudah ada tuntutan. Hmm. Yes, Gitu. yes. Ya itu tadi ketika udah di kerjaan. Buat travel fans biasanya masa angkutan lebaran di daerah Daob 9 Junior juga diperbantukan di stasiun-stasiun besar wilayah Daob 9 bantu penumpang. Tapi sekarang Jember masa Bu, pandemi Jember. Anglep, iya diadakan tetap pandemi anggap ditiadakan, tetap semangat ya buat travel. Iya tuh si Indah juga kemarin yang biasa dia kan dari Purwokerto ya. Aduh, harusnya tuh sekarang kita lagi posko teh. Harusnya tuh aku juga kan sama, harus juga kemarin aku posko. Aku tuh kemarin posko lebaran, aku ngenonser gitu kan, aku ini segala macem lah, bikin vlog lah apa kan enggak. Ya udah gitu, tetaplah semangat, nanti juga kita kan ini the new normal gitu. Ya tetap semangat dan tetap kalau kata kita lakukan apapun yang kamu lakukan. Dan bosan itu tadi ketika ada tuntutan, ada pekerjaan. Ya makanya aku pengennya tadi vlog itu ya gimana aku mau bikin ini ya bikin, aku mau bikin ini ya bikin, mau masukin di Instagram ini ya ini, jadi ya gimana aku, jadi kan aku by passion kan, by Betul. kecintaan aku gitu. Karena kalau udah nanti tolong ininya gininya gini, gitu, makanya aduh nggak deh, kayaknya gimana ya. Betul. Kecuali ini ya, Betul. kalau disuruh ngajar sih, kalau ngajar pernah ada bosannya nggak pernah ada seumur hidup yang namanya Tegina itu bosan ngajar, bosan nge-coaching, bosan nge-motivasi orang, itu nggak ada. Karena itu udah yang kayak ya itu, dan bersyukurnya dapat bonus itu pekerjaan saya gitu. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan. Ini yang udah pekerjaan, gue dibayar, skill gue juga udah ya pokoknya terus di upgrade. I really love it. The passion adalah dunia Kalau mau tahu membutuhkan. Ya udah. Kalau kalau mau tahu secara detail, silakan ke podcast Manusia Tinggi, ada semua. Silakan di Spotify ya, Manusia Tinggi itu Tito mengkupas tuntas mengenai Teh Gina gitu lah. Di Ah. YouTube juga ada. Oh, di YouTube Kayak, juga ada. Iya, iya, bener-bener. Gue lupa. Itu kan kita itu ya, audio dan visual. kayak gitu Bu. Oke. Jadi Mm. apapun saya pernah bosen kalau saya kereta itu bosen. Oh, saya waktu itu malah bosen karena pekerjaan, kereta menjadi stress reliever. Itu pernah. Ah ya? Saya Gimana tuh? saya saya sempat 2 bulan di Bandung. Begini ingat Hmm. nggak saya 2 bulan di Bandung? Saya 2 bulan di Bandung tuh kayak pengen pulang dan segala macam karena ya tahulah seorang ibu ditinggal anaknya yang terakhir, ya udahlah. Tapi begitu di kereta tuh, oke, gitu. Begitu masuk Kircon, saya pulang dari Kircon mulu by the way. Begitu masuk Kircon tuh udah oke, oke, enak nih. Ya, oke. Hilang semua stresnya. Tapi begitu keluar dari Gambir, Aduh, aku ketawain, aku jahat. Ya Allah, ini buat aku itu, ya itu yang ngalaminnya tuh sampai tarik nafas, buang nafas dan berat gitu. Tapi aku yang ngelihatnya, itu buat aku kayak something I know. Ini ketawanya sebenarnya, aduh ketawa yang miris, tau nggak, yang kayak ya, I have that feeling tuh lah. Aku pernah punya juga, tapi ya itu tadi alhamdulillah bukan soal kerjaan yang ngajar gitu. Di beberapa nih, bagian hidupku juga aku pernah lah mengalami hal yang sama seperti itu. Dan kalau kamu ngomongin Kiara Condong tuh deket banget sama rumah saya ya, gitu. Jadi kalau kamu bilang saya di Kiara Condong, paling berapa menit juga sampai ke situ. Gitu. Kecuali kalau kamu nyuruh ke stasiun Bandung, lumayan agak jauh. Kalau ke Kiara Condong tuh deket banget. Bahkan ada yang namanya kalau aku tinggal naik angkot aku tuh pasti ngelewatin situ.
Saya Kayaknya aku kalau pikir posko suka di situ. Aku suka nggak bawa pantes. mobil, tinggal pakai kan Riung Bandung lewat situ. Gitu. Saya lupa tuh dulu nama Pak KS-nya siapa yang saya ya? Kamu ini dasar. Ya udah, Tok, kamu ada Ya, hubungannya nggak sih antara kesukaan kamu kereta dan pekerjaan kamu sekarang? enggak. Nggak. Ya Pak, Terus, sebenarnya kalau dihubung-hubungin bisa saya jual produknya ke KAI bisa. oke, kalau dihubung-hubungin, tapi sebenarnya emang nggak ada relatednya ya, nggak ada hubungannya, gitu kan. Tapi Jadi gimana sebenarnya ada sih tapi sebenarnya ada crossnya terakhir Bu. apa? Apa? Ada apa? Ada crossnya saya karena saya berhubungan dengan pemerintahan. Jadi ya sebenarnya kereta api kan juga pemerintahan. Jadi sebenarnya one day kayaknya bakal cross pet gitu kayaknya. Oke, kayaknya. Oke, sekarang berarti terakhir Pamungkas adalah gimana rasanya? Kamu umur berapa sekarang? 27. Oke, umur 27 tahun yang dari brojol. Tadi kan kamu bilang dari brojol, kayaknya dari dalam perut ibu juga sudah suka sama kereta banget. Mhm. Memaknai kehidupan dari kacamata seorang rail fans yang sudah mencintai kereta selama 27 tahun ini. Silakan. Agak berat ya. Ya, emang kan Pamungkas gue bilang juga. eh Belajarlah objek yang saya dapat itu belajar jadi orang objektif. Lalu pokoknya belajar jadi orang objektif, jangan terjebak masa lalu dan tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus ngebut, tahu kapan harus pelan-pelan. Nah, itulah memandang makna kehidupan dari seorang Tito. Jadi tahulah di mana kita menempatkan diri, ngelihat situasinya, dan yang paling penting adalah seorang Tito yang aku kenal adalah never blaming others people. That's the most important Emang iya? things gitu. Emang iya, Bu? Iya, lo tuh kalau ada apa-apa, iya, lo tuh kalau udah kayak gitu yang kayak, iya, jadi kayaknya saya tuh harusnya gimana ya? Sayanya tuh harusnya gimana ya? Kayak gitu kan. Kayak makanya tadi yang konyol-konyol juga dia kayak, kayaknya gue juga kalau dia ketinggalan. Jadi gini ya, kalau Tito ketinggalan kereta atau saya ketinggalan kereta, saya akan bilang ya udah salah sendiri. Nggak bisa teriak-teriak bilang, ini saya punya tiket. Sama Tito tuh akan kayak gitu orangnya. Nggak akan salah sendiri lo punya tiket lo udah beli tapi kalau udah jelas kereta tuh udah pergi tuh udah gak percuma kamu punya tiket tapi kamu udah lewat jamnya gitu loh dan nggak akan nyalahin tadi si macet tadi si lama ininya tadi ini yang enggak ya udah gitu pasti ini masalah gue juga gitu ya udah gitu dan ya udah tinggal nyari Iya, lagi yang lain gitu iya benar. that's it jadi Oh, banyak kalau banget tapi kalau kalau misal nah apa Bu Gina mancing sih keluar nih ya untuk emang aku mancing. kan jagoan emang jagoan aku gimana. Ada selama CSM tuh ada beberapa penumpang ketinggalan kereta minta refund. Please deh, man. Kamu tuh kalau udah beli tiket pun, kalau udah keretanya pergi, kamu nggak bisa teriak-teriak dan bilang saya punya tiket. It's useless, please gitu loh. Respect to yourself gitu. Nah Itu tuh makanya, introspeksi diri. Mas, ini saya Mhm. ketinggalan kereta nggak bisa refund, pesawat aja bisa gini. Gimana Mas Rul? Ya gimana coba aneh banget tuh katanya. Waktu berlalu seperti lambaian tangan dari kereta yang ingin kutumpangi. Kutumpangi serta. Iya. Oke, Oke, ya itu sih Bu. gitulah gitu ya apa ngobrol-ngobrol kita kali ini dan tadi sudah banyak saksi mata dan juga ada tersimpan di sini bahwa Tito akan mengeditkan untuk kita. Yeay! Biar nanti jadinya manjang. Bisa ya? Bisa. Pasti ya nggak bisa. Bisa, Itu dia di bisa. depan komputernya aja lagi ngutak-atik segala macem. Kita cuma minta nanti jadi sebelahan. Karena lumayan ya kalau manjang gini kan kalau di YouTube jadinya kurang bagus ya. Kayak Ya, gini gitu. Lebih bagusnya kan penuh dia di sebelahnya gitu. Kita tinggal tunggu. Jadi kalau Anda mau nanti tunggu sampai, tapi kalau ini sih saya akan download dan saya akan masukin mungkin ke Spotify itu suaranya doang lah, biar denger-dengerin kita. Yang ya itu tadi kalau ada noise-noise itu ya silahkan itu didatengin aja langsung ya ke Tito manusia tinggi ya. Kenapa dia bikin noise-noise banyak di ngobrol-ngobrol kita kali ini? mohon maaf. Maaf. Oke, bikin quote tentang kereta. 1, 2, 3, go. Semboyan 35, udah gitu aja.
Susah ya. Mau yang tinggal 5. Quote tentang kereta orang tuh gak akan pada ngerti kecuali yang relevan gitu. Ya Wah sudah tentang kalau kereta, begitu. wah tentang kereta ular besi nggak pernah salah. Nah, ular besi nggak pernah salah. Oke, kalau begitu terima kasih Tito. Kamu semoga sehat-sehat dan terima kasih.